Hai guys, balik lagi bersama saya Roy Kiyoshi di vlog saya yang terbaru. Hari ini saya kedatangan tamu spesial karena dia direct message tentang penggunaan pesugihan jenglot pada pekerjaannya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita kulik-kulik langsung. Nah, Mbak, thank you banget udah mau datang ke sini. Thank you juga udah mau berbagi cerita sama Roy Kiyoshi di sini. Kirim direct message juga. Akhirnya kita undang kamu untuk di podcast aku. Nah, aku penasaran deh. Dari tadi tuh sebenarnya gini, aku penasaran pengasihan menggunakan jenglot tuh kayak gimana sih? Aku belum pernah tahu. Jujur, aku belum pernah tahu tentang ini. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya, orang kebanyakan kan pasti kayak apa susuk atau apa. Tapi kalau jenglot ya kebanyakan orang pasti jarang mau pakai. Oh gitu. Tapi sebelum jauh seperti itu, susuk pakai juga? Awalnya susuk. Oh, awalnya susuk. Iya. Tahun berapa itu, Kak? Itu sekitar tahun 2016 sampai 18. Oh, 18. Pakai susuk dulu, baru pakai pengasihan jenglot. Iya. Emang nggak puas gitu disusuk aja gitu? Yang ditanam itu bukan sih atau yang diminum? Iya, yang ditanam di sini. Oh gitu. Di dagu, di kening atau ya di pipi lah gitu. Oh gitu. Dia pas masukin kamu lihat juga apanya? Lihat. Kadang kan suka, lu tau lah ya, netizen nggak tahu deh. Beberapa dukun itu tuh sebenarnya juga akal-akalan dia gitu, tau gak sih? Dia pura-pura masukin, tau-tau sebenarnya nggak masuk karena kan lapisan epidermis kulit kita sebenarnya kadang untuk nerima barang asing itu kan bisa luka dan ini dan itu ya. Tapi kamu lihat susuknya masuk. Masuk. Wow. Itu juga ada. Oh, ada lagi. Jadi kayak berasa gitu. Emang nggak takut ya matinya Susana? Ya waktu itu nggak kepikiran itu ya, namanya orang gitu, apalagi di fase yang kayak merasa oh lagi gitu, apalagi dengan finansial kan gitu. Oh, tulang punggung keluarga ya? Iya, apalagi kan aku di dunia malam. Dunia kan, malam. udah pasti. Dunia malamnya seperti apa, Kak Francisca? Ya, kayak malam gitu. Nemenin karaoke. Minum. Oh iya, itu ya banyak banget guys di luar sana yang kerjaannya sebagai, tapi nggak semua wanita malam menggunakan susuk sih sebenarnya. Cuman aku sering dengar itu gitu. Memang manjur banget ya. Sebenarnya ya waktu itu mungkin karena aku masih di dunia malam berpikirnya ya percaya gitu kayak ampuh, padahal sih sebenarnya enggak gitu. Itu semua karena sugesti kita, jadi kayak kepercayaan diri aja sih sebenarnya gitu. Waktu itu ya percaya, sekarang menurut aku sih enggak sih. Tadi si Francisca sempat nyinggung susuk dulu baru jenglot. Nah, itu jenglot dapat dari mana? Awalnya gimana sih? Kok bisa ada jenglot? Awalnya tuh 2017 aku tuh di tempat kerja, karena kan suka banyak bookingan kan. Bookingan gitu. Jadi ya dibilang rame lah gitu. Dan ada orang yang nggak suka gitu, temen. Akhirnya aku dibikin nggak bisa jalan, jadi nggak bisa kerja gitu. Nggak bisa jalan? Nggak bisa diguna-gunain sama teman sejawatnya ya? Iya mungkin ya gitu. Jadi kalau berangkat kerja tuh nggak bisa gitu. Tapi nanti di saat jam udah nggak kerja, ya sehat biasa lagi. Ini saingan bisnis kamu ya pasti? Mungkin. Udah kan, setelah itu kan ada apa nih gitu kan. Kita kok aneh gitu, kadang ya? Sembuh, kadang kumat gitu kan. Akhirnya aku datanglah ke ayah, itu kayak spiritual, guru spiritual gitu. Ada apa nih gitu? Oh, ada yang ngerjain gitu. Ya udah akhirnya nggak bisa nih, ya udah disembuhin, dimandiin kan, dimandiin pakai bunga, terus harus makan kantil. Makan kantil? Iya, 2 pasang itu cowok cewek. Terus itu bisikan yang mungkin itu kayaknya susuk kurang deh gitu. Susuk kurang nih, mau lagi gitu. Terus akhirnya ayah aku mau pakai jenglot ayah. Astaga, pertanyaannya sebelum jauh, tuh jenglot asli apa plastik? Soalnya aku sering nemu di pasaran, apalagi salah satu di situ semua banyak jualan jenglotan. Kita investigasi waktu itu, jenglotnya dipatenin gitu. Itu ada semacam kayak cairan merah gitu kan, yang konon katanya ini dipercaya darah, padahal sebenarnya plastik semua. Nah, gue nggak tahu nih, lu itu ngerasa tuh jenglot beneran apa enggak, Francisca? Bener sih, soalnya kan susah nyari jenglot sebenarnya kalau yang asli ya. Iya. Bata karang kan itu. Iya kurang tahu juga sih, tapi
kalau dibilang asli enggaknya sih menurut aku asli ya. Soalnya aku ngalamin sendiri gimana aku diganggu kan setelah pemakaian jenglot ini. Gitu. Jadi prosesnya tuh waktu itu ayah aku mau ini gitu. Aku mau pakai, aku yang megang. Sama si ayah ini kamu nggak bisa gitu. Lebih baik kamu ngasih makan aja, tapi ayah yang pegang. Ayah suruh dia untuk jadi penjaga kamu gitu. Jadi melalui perantara ayah itu ya. Jadi lebih baik kamu ngasih makan aja, nanti ayah sampaikan bahwa kamu yang ngasih gitu, biar dia nanti kerja sama kamu. Boleh tahu cara ngasih makannya gimana? Jadi tergantung ya, kalau dia mau makan pasti dia kayak ngasih tanda gitu. Jadi di kotaknya pasti dia bunyi-bunyi. Oh gitu? Jadi kotak-kotak kayak gitu. Gila ya, ini baru pertama kali sih aku dengar jenglot. Jadi dia kotak-kotak dia udah minta makan gitu. Dan pasti ayah langsung calling, kamu siapin darah. Ya udah, jadi aku siapin. Apa? Darah? Iya. Wow, buat jenglotnya? Iya. Ambil darah dari mana ya? Itu kita beli. Oh beli? Beli. Ada ya oknum-oknum yang jualan darah ya? Ada sih, waktu itu sih aku dapatnya gampang ya, aku karena sempat denger ini juga sih. Tinggal dulu gitu, jadi satu kantong dulu ya masih harga 900.000. Oke, ini aku akan sensor. Di mana lokasinya? Rumah sakit? Rumah sakit. Rumah sakit apa tuh namanya? Kurang tahu juga. Soalnya aku udah terima beres aja sih. Waduh, gitu. Serem banget ya. Itu akhirnya darah tuh dibawa pulang. Dibawa pulang, prosesnya, jadi dia ada tempat kan, kayak tempat. Kayak mungkin piring lah ya, tempat piring khusus dia gitu. Jadi nggak ada orang yang boleh masuk ke ruangan, cuma si abah, si ayah. Enggak. Pokoknya nggak boleh ada orang di dalam ruangan itu. Nanti udah, jadi dalam hitungan berapa menit langsung habis. Jadi kayak dia disedot langsung. Wow, luar biasa. Dan sesudahnya ya baunya amis banget. Berarti emang ditaruh darah, terus udah gitu nggak boleh ada orang di ruangan itu. Kondisi jenglotnya ada di kamu dong berarti? Oh enggak. Di abah, di ayah itu kan? Di ayah. Jadi posisinya tetap di rumah ayah, di tempatnya, dan aku nggak bisa gitu. Memang dari ayah nggak boleh, karena resikonya ke aku besar gitu. Kalau kita nggak bisa ngasih makan terus-terusan ya kita yang diambil. Itu percaya banget tuh. Karena memang beberapa kejadian jenglotnya itu malah makan tuannya sendiri. Iya betul. Gitu. Karena kan yang namanya kayak gitu agresif ya. Yang tadinya menurut aku ngebantu banget untuk pekerjaan, sampai akhirnya ngebuat kepala bumerang sendiri buat aku gitu, kayak gangguan gitu, kayak. Bumerangnya apa tuh? Belum secara spesifik tadi. Ya kayak lebih digerayangin. Gerayangin? Iya, digerayangin, dan itu setiap malam. Gitu? Iya. Ada yang ngerasa ada sesuatu yang megang gitu? Iya. Jadi kita tuh kayak dipegang-pegang gitu. Tapi nggak jelas tuh dalam mimpi bentuknya apa. Nggak jelas, tapi aku bisa ngeliat gitu. Jadi kayak leak gitu. Kayak leak gitu, panjang-panjang gitu. Dan setiap misalkan bangun tidur pasti kita kayak ada bekas. Apa? Bukan, ada bekas apanya? Lebam gitu. Garukan? Kayak, garukan kayak gitu. Soalnya kan kita kayak di alam bawah sadar kita kan kayak kita meronta. Itu udah parah banget ya kalau menurut aku. Parah banget sih. Yang lebih parah lagi yang sampai ngeganggu hubungan sih. Ngeganggu hubungan sama pacar? Misalkan aku pacaran sama siapa, pasti dia bakal kayak ngeprotek untuk lu nggak boleh deh sama dia. Buset, kan suka orang ya kalau punya pasangan dan segala macam ya. Tergantung jimat ya. Mungkin. Jadi bagi aku sih nggak ganggu banget. Yang awalnya menurut aku ngebantu, memang nggak bisa dipungkiri, memang waktu itu setelah pakai si jenglot ini dari kayak tamu, dari apa tuh. Kalau Francisca, berapa lama kamu menggunakan jenglot? Akhirnya kamu menghentikan itu karena ada tulahnya. 2 tahun ya? 2 tahunan? 2 tahun aja ya? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu. Itu berarti sekarang pun udah selesai, berarti kamu udah gak ada kaitan sama yang di ayah itu dong? Nggak pernah dipanggil lagi nih, nggak didoain lagi nih? Enggak. Itu waktu pemutusan dengan perjanjian si jenglot ini pun ya ada ritualnya juga. Oh, ada ritualnya juga untuk menghilangkan? Jadi waktu kita mau pakai pun tetap ada ritualnya. Jadi kayak aku nyediain 2 pasang burung. 2 pasang burung? Burung dara. Lalu kayak baju aku. Oh, baju kamu? Terus mandi, ya kayak gitulah. Mandi? Ya mandiin? Mandi sendiri, jadi kayak kita udah disiapin, jadi kayak udah pakai kain kafan kan. Kain kafan? Iya, jadi di apa tuh, kayak kembenin ya mungkin ya zaman dulu ya, kayak gitu ya, kita mandi sendiri. Mandi sendiri terus dikafanin gitu, untuk guna menghilangkan pengaruh negatif itu. Tapi sih atau memperkuat. Tapi sih sebenarnya
salah juga ya. Kenapa itu? Ya salah. Ya sekarang sih pemikiran aku kayak gitu salah ya. Ya mungkin dulu bodo amat gitu karena kan masih berpikir. Ya karena kan tuntutan kerjaan kan. Terus juga kan banyak persaingan gitu. Banyak persaingan. Dan setelah pemutusan itu pun masih tetap diganggu. Setelah pun selesai juga udah nggak ada jenglot, Kak Francisca tetap digangguin. Tetap diganggu. Jadi dianya kayak jatuhnya lebih apa ya? Posesif. Jadi kayak pacar, ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi kayak ngeganggu banget. Kok kamu nggak bilang ke ayah sih? Itu jenglot kalau solusinya udah mengganggu itu kan dibakar, di burn gitu loh. Waktu itu aku nggak ada kepikiran ke situ ya. Dan aku juga nggak setelah pemutusan itu pun aku udah nggak ada kontak lagi sama si ayah itu. Boleh tahu nggak habis berapa jenglot, berapa duit? Kalau untuk darah ya? Darah, bolak-balik ke sana, udah pasang susuk gitu sekalian tuh udah habis berapa biaya? Ya lumayan lah. Ratusan mungkin? Lebih. Ya nggak sampai puluhan sih, ya masih dihitung. Paling kalau setiap datang aja kalau misalkan kita ngasih paling ya 1 juta. 1 juta. Oh maksudnya tuh bukan ratusan juta, emang ratusan ribu? Enggak. Masih nggak gila lah dukunnya, maksudnya nggak yang kayak gimana. Tapi lu percaya nggak Kak Francisca? Ini menurut pengalaman yang aku pelajarin ya. Orang-orang yang bekerja sebagai paranormal kalau memberikan jenglot dia akan pasti pasang tarif yang mahal. Karena pertama jenglotnya itu didapatnya susah dan asli dan bla bla bla. Tapi kalau misalnya yang suka rela, mohon maaf ya, gue bukannya diskriminasi bla 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 tentang yang kayak gini, enggak. Cuma yang pengalaman yang aku terima adalah mereka tuh ada satu pasar di sana yang bisa mensupport jenglot. Nah makanya ini aku agak rancu. Tapi kalau menurut cerita Kak Francisca sepertinya memang ini mungkin mengarah ke asli ya. Padahal sebenarnya banyak yang palsu. Iya seperti itu. Ya mungkin aku sama si ayah ini mungkin kayak punya hubungan yang kayak ayah sama bapak ya. Karena kan pada dasarnya aku udah nggak punya orang tua gitu. Jadi menemukan si sosok ayah ini tuh nggak yang, kan banyak yang dukun yang ngeduitin gitu. Iya ada yang ngeduitin terus kayak coba-coba nipu ini terus. Terus juga ada yang genit. Ada yang diajak bobo kan kalau dukun tuh. Kalau ini tuh nggak sama sekali. Nggak pernah megang-megang. Enggak. Oh iya, saya pertanyaan satu lagi nih yang penting banget. Waktu pas lagi susuk, jenglot, ke ayah, lah pacar kamu nggak marah ya? Maksudnya ini, lu ngapain sih pakai gini-ginian? Kan nggak penting gitu. Waktu itu dibilang marah nggak ya? Kayak terpaksa aja sih sebenarnya. Jadi nerima gitu. Karena ya udah kayak gitu. Ini gue gitu, lu mau sama aku ya ini aku gitu. Aku begini adanya. Gitu. Boleh lihat muka lu nggak? Sedikit, tapi kita akan blur. Secantik apa? Oke. Gak cantik tuh relatif. Tapi menurut aku dengan muka yang segini kayaknya nggak usah pakai susuk deh atau pakai jenglot ya kan, soalnya udah berakhir juga. Menurut aku eksotik gitu loh. Gak ada yang salah, nothing wrong with your body. Itu menurut aku seperti itu. Ya. Mungkin dulu kurang bersyukur dan kurang percaya diri aja nih, sih. Mungkin yang aku tangkep kamu tuh bukan yang kurang beruntung, tapi kayak nggak pede gitu jatuhnya. Iya. Dulu kan aku polos banget kan, dari kampung yang nggak tahu apa-apa dan punya mungkin background aku tuh dari kecil memang udah nggak ada orang tua. Susah ya. Susah, terus juga banyak kepahitan yang aku alamin gitu. Jadi ngebuat aku tuh ngeberontak kayak Tuhan nggak ada gitu. Jadi akhirnya kayak udahlah gue rusakin aja gitu. Mending dirusakin sekali kayak gitu sih. Seberapa sayang sih kamu sama keluarga? Kalau nangis aja ya nggak apa-apa. It's okay. Sebenarnya sih kalau sama keluarga nggak begitu deket ya, apalagi keluarga mama atau papa. Kayak lebih ke mama sih. Kayak she's everything, dia segalanya. Iya gitu, maksudnya dia single parent kan gitu. Terus ngebesarin aku gitu. Dengan kesusahan dia kan, namanya di kampung dulu di Cilacap kan gitu. Dia sendiri gitu yang harus ngidupin aku gitu. Sedangkan papa aku tuh dari kecil udah nggak ada gitu, ninggalin mama sama aku gitu. Jadi aku nanya gini. Nggak apa-apa gitu. Terus di umur aku 6 tahun, mama meninggal gitu. Jadi tuh mama meninggal umur kamu 6 tahun? Iya. Okay. Itu
itu pun mama meninggal nggak wajar banget sih gitu. Kenapa dia? Ya ada yang dukunin? Iya. Kayak gitu. Jadi itu sih kenapa aku bisa ada di dunia malam, kenapa aku bisa terjerumus lebih dalam lagi ke dunia yang seperti itu. Dari rasa sakit aku aja sih kayak, oh ini nggak adil gitu, kayak Tuhan tuh nggak ada gitu. Jadi udahlah lebih baik aku ngerusakin aku aja, diri aku aja gitu. Tapi kan banyak yang sayang sama kamu, Francisca. Kan sayang kalau dilihat kamu jatuh terus. Ya dulu sih mikirnya gitu. Tapi sekarang ya udah lebih kayak bersyukur aja sih maksudnya bisa ada di titik ini, bisa kembali lagi ke jalan yang menurut aku benar gitu. Kayak Tuhan gitu, sebenarnya apa yang aku lakuin beberapa tahun yang lalu tuh salah banget gitu. Itu yang ada ngerugiin aku sendiri. Apalagi dengan perjanjian yang dengan hal-hal kayak gitu yang mana sebenarnya aku mau kerja jiwa aku untuk hal yang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke Tuhan lah gitu. Tuhan yang punya apapun itu, yang penting hati aku udah Tuhan, saya mau melepas gitu. Kamu capek banget ya ngadepin hidup kayak gini? Capek lah, sedih pasti ya? gitu. Udah nggak karuan lagi lah. Kamu ngerasa sebatang kara ya? Gitu ya. Ada tisu. Terus sekarang kamu kerja buat siapa? Ya buat aku dan keluarga aku gitu. Aku udah ada anak satu. Jadi ya udah sekarang lebih fokus ke ngebahagiain diri aku dulu, keluarga, udah itu aja. Kamu tulang punggung keluarga untuk ngebayarin itu semua? Iya, kan aku ada anak satu gitu. Sedangkan suami aku almarhum udah meninggal. Jadi ya, tapi sih sebenarnya ya kejadian yang lalu tuh ngebikin aku jadi kuat sih. Iya, itu benar banget. Jadi lebih kuat apapun itu. Oh, aku udah pernah ngalamin yang lebih susah lagi. Jadi udah nggak ada yang perlu aku takutin lagi untuk kedepannya. Karena aku yakin pasti ada jalan kalau kita mau. Gitu. Dan untuk orang di luar sana yang mungkin masih ada di posisi aku dulu gitu, cuma mau ngasih tahu bahwa sebenarnya apapun itu Tuhan tuh nggak pernah ninggalin, akan selalu ada gitu, nolong kita gitu, nolong kita gitu. Jadi harus percaya diri, dan kalau bisa jangan pakai hal-hal yang kayak gitu sih, karena itu benar-benar ngerugiin kita sendiri. Nah guys, tadi si Kak Francisca kasih pesan buat kita semua, kita harus pede ya. Benar-benar. Udah gitu harus berjuang. Karena itu alam bawah sadar aja sih, karena kita nggak pede, jadi mau yang ini, mau yang instan gitu. Padahal kalau mau cantik sekarang udah banyak kan, tinggal operasi atau apapun perawatan gitu. Jadi itu cuma ilusi aja sih menurut aku. Dan kata Kak Francisca tadi, jangan pernah pakai gitu-gituan. Iya benar. Rugi. Kamu boleh nanya nggak nih yang lebih personal lagi? Kalau kamu seandainya besok meninggal, kamu bayangin tuh ya, kamu yang paling kamu beratin tuh apa sih? Ngerti kan maksud aku? Paling berat ya? Nggak bisa, nggak bisa lepas gitu, masih belum bisa pergi jauh. Nggak ada sih. Kamu seandainya pun ada kejadian sesuatu yang menewaskan, kamu udah ikhlas nggak? Udah ikhlas aja karena aku percaya gitu. Ya semua pasti udah ada yang ngatur gitu. Jadi apapun itu, maupun pahit, maupun manis, maupun susah, maupun senang, ya kita harus ngelewatin aja sih. Nah, kita nggak bisa mungkirin itu. Iya, tadi kamu bilang mau manis, mau pahit, tapi aku justru ngeliatnya kebalik ya. Justru kamu banyakkan yang pahitnya ya, ketimbang yang manis ya. Iya. Ya mungkin udah jalan hidup aja. Tapi kamu harusnya realize juga, mungkin orang-orang udah ninggalin kamu, meninggal atau apa gitu kan. Tapi kan ada pacar yang selalu nemenin kamu. Ya untuk sekarang sih puji Tuhan selalu ada gitu. Dari bawah, dari aku kayak support banget dari, kamu bisa gitu, kamu bisa kan keluar. Pacarnya baik, jadi ada plus minusnya kan. Ya awal baru pacaran itu sering berantem gitu. Kadang emosi aku tuh nggak stabil gitu, tiba-tiba kayak lihat dia tuh benci aja, kayak pengen mukul gitu. Itu gara-garanya susuk kali tuh, energi negatif sama orang ya, dulu. Mungkin kayaknya. Jadi rungsing kan? Iya, jadi kitanya emosian, kayak nggak bisa
nggak bisa. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, kitanya kayak pengen ngehajar aja gitu. Terus kamu ada rencana waktu itu mau bunuh diri ya? Iya, beberapa kali. Aku lihat itu. Beberapa kali. Kenapa ngelakuin itu? Iya, pikiran aku dulu kayak, oh nggak ada siapa-siapa gitu. Salah, kamu udah nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Udah dari tante, dari apapun itu nggak ada yang ngedukung gitu kan. Sampai aku kabur dari rumah pun nggak ada yang nyari. Jadi ya udahlah. Gitu. Itu percobaan pertama. Iya, pakai apa waktu itu? Waktu itu aku kayak minum Baygon. Minum Baygon? Iya, tapi nggak mempan aja gitu, ketahuan aja. Oh, iya sih, sekarang Baygon formulanya udah diganti. Karena menurut gue, karena udah sering penyalahgunaan Baygon, nah dari pabriknya suatu ada yang dikurang-kurangin gitu loh. Gue takut aja lu nggak tau kayak loncat dari ketinggian dan segala macem. Ya, ada sesuatu yang seperti itu gitu. Tapi emang ada sempat kepikiran gitu? Ya ada. Kan dulu aku di daerah itu kan. Loncat. Pengen gitu, jadi kayak jangan tahu. Jadi udah kayak udah deh, kayak gimana ya kalau aku jatuh ke sini langsung mati apa enggak ya gitu. Langsung mati lah. Kayak coba nggak kayak gitu jadi sih. Mending kalau mati langsung, tapi kalau elunya patah tulang cacat gitu, yang itu yang lebih repot sih. Yes. Itu dulu, sekarang sih nggak ada pikiran kayak gitu. Iya. Sekarang lebih bersyukur aja. Lu itu punya apa ya? Gue tadi udah sempat ngobrol sama lu ya, Kak Francisca, kayak lu punya sesuatu hoki yang aja belum tiba gitu, ngerti nggak sih? Kayak masih waktunya tuh masih jalan ke sana gitu kan. Jadi menurut aku kamu happy lah, happy with your life gitu, maksudnya nolongin orang kayak. Tapi ini thank you banget loh, lu udah berani bercerita seperti ini. Otomatis orang-orang netizen yang di luar sana yang lagi galau juga mau bunuh diri itu jadi bisa jadi kayak oh iya gitu, dan juga teman-teman yang di rumah juga udah ngambil pelajaran kan dari sini bahwa jangan pernah melakukan pesugihan atau pengasihan dengan bentuk apapun seperti jenglot dan sebagainya, seperti itu sih. Nah, Kak Francisca, kita banyak banget kan tadi sempat ngobrol tentang kehidupan sekarang dan waktu lalu. Nah, aku sempat ada keinginan bercerita lagi Kak, maksudnya share pengalaman lagi. Ada yang kurangnya menurut kamu? Ada sih. Ada? Apa itu? Ada. Dulu aku pernah jadi pelakor ya, jadi simpenan dan itu dulu karena saking kalau sekarang tuh bucin ya, saking pengen milikin gitu, yang awalnya pikir ini tamu nih, kakap nih gitu kan, kayaknya maksudnya kalau akunya dapetin dia tuh nggak akan kerja lagi gitu. Jadi ada niatan untuk diikat aja lah gitu, diikat gitu, jadi dibikin burungnya. Dia tuh dibikin dia tuh sama gitu, udah suka tapi kayak lebih kayak nggak wajar gitu sukanya gitu. Jadi dulu kalau aku datang ke ayah aku mau bikin dia tuh nggak betah di rumah gitu. Wih gila, jahat juga lu ya. Luar biasa jahatnya, setan mungkin minder kali sekarang. Lebih jahat lu daripada setan ya. Iya. Jadi dulu biar dia nggak betah di rumah, terus juga nggak sama istrinya gitu. Aku mau dia diikat deh gitu, biar dia nggak bisa bangun kalau mau berhubungan sama si istrinya. Sampai segitunya ya? Iya, kejam banget sih dulu. Jadi ya prosesnya sama, jadi kayak kita jadi pakai burung cewek, ya? Enggak, burung dara. Cewek sama cowok. Jadi kayak umpama ini si cowoknya dan ini istrinya. Jadi kita terbangin di tempat yang berbeda. Oh. Gitu. Jadi kayak dibikin jauh batinnya gitu. Iya, sangat-sangat menarik. Tapi emang bener sih kalau dia datang gitu. Karena aku suka mancing ya. Kamu lama nggak datang gitu. Ya paling enggak kok gitu. Oh, kamu udah nggak mau di sini ya? Apa kamu udah di rumah gitu? Enggak, aku nggak pernah bisa bangun kalau sama dia. Jadi berarti manjur gitu. Iya benar manjur sih. Gitu. Tapi sekarang udah nggak gitu-gitu lagi. Sekarang udah nggak, udah bahagia sama hidup aku yang sekarang. Nah, jujur, pertanyaan terakhir. Lu sama pacar yang sekarang pakai gini-ginian nggak? Enggak. Serius? Murni.
Enggak. Enggak, benar. Murni banget. Cinta. Cinta. Ya kita susah seneng bareng, merintis usaha juga bareng. Jadi ya udah gitu. Bersyukur aja. Yeah. Guys, udah banyak banget yang kita dapetin dari cerita-cerita misteri pada hari ini dengan Kakak Francisca. Nah, pesan moral yang aku dapat di sini adalah kita jangan pernah melakukan susuk pengasihan ataupun guna-guna yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Terima kasih telah menonton vlog Roy Kiyoshi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Dah.